Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Ananda Haryati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang saya tulis sendiri dengan judul Cara Mengatasi Hoax dan Plagiasi. Nah, teman-teman udah tahu belum? Hoax itu apa dan plagiasi itu apa? Nah, hoax itu adalah berita bohong atau berita yang belum jelas kebenarannya yang disampaikan oleh orang-orang tertentu kepada orang-orang lain. Nah, sedangkan kalau plagiasi itu adalah perbuatan menjiplak atau meniru karya orang lain tanpa mencantumkan nama pencipta atau nama pemilik karya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana sih cara mengatasi hoax dan plagiasi. Baik, teknologi berkembang pesat di zaman ini. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi pada saat ini itu sangat maju teman-teman. Semua peralatan hidup, semua serba teknologi. Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak pula dampak negatif yang dihasilkan dari pesatnya kemajuan teknologi. Misalnya adanya hoax dan plagiasi. Maka, untuk meminimalisasi dampak negatif teknologi, diperlukan penanaman etika dalam dunia cyber. Nah, etika itu menjadi hal penting teman-teman bagi kehidupan kita. Sebenarnya bukan hanya dalam dunia teknologi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga harus ditanamkan adanya etika. Banyak juga sisi negatif dan juga sisi positif dari teknologi yang berkembang saat ini teman-teman. Nah, misalnya ya, contohnya teknologi ini menjadikan yang jauh semakin dekat, yang dekat malah semakin jauh. Nah, contoh yang lebih spesifiknya itu dampak negatifnya adalah hoax dan plagiasi. Yang ini juga berbahaya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, tantangan dalam dunia cyber yang kerap membawa masalah adalah hoax. Hoax adalah penyebaran berita bohong atau berita yang belum jelas kebenarannya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud tertentu. Hoax sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama anak-anak muda. Penyebaran hoax yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah besar yang akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi jejak digital sangat sulit dihapuskan. Selain hoax, plagiasi juga menjadi ancaman serius dalam dunia cyber. Plagiasi juga merupakan tindakan pencurian dan ilegal di negara kita. Plagiasi marak terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh pelajar Indonesia. Nah, contohnya, misalnya teman-teman nih mungkin ya pernah dikasih tugas untuk membuat sebuah artikel atau membuat sebuah makalah. Nah, itu teman-teman ambil dari Google tuh. Nah, tanpa mencantumkan nama pemilik karya. Nah, ini termasuk plagiasi teman-teman. Hal tersebut jika dibiarkan saja, maka akan merugikan orang lain, terkhususnya adalah si penulis. Oke, kita lanjut. Sebenarnya hoax sangat mudah dihindari. Membaca berita secara umum, membaca dari sumber terpercaya, membaca isi berita dengan benar dan mengecek fakta adalah beberapa cara ampuh mengatasi hoax. Namun, beberapa orang berpendapat hoax muncul karena adanya misinformasi dan disinformasi masyarakat. Selain itu, masyarakat cenderung memiliki sifat yang narsistik dan literasi yang rendah. Hal tersebut membuat hoax terus berkembang pesat. Salah satu cara mengatasinya adalah meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, plagiasi yang semakin marak dilakukan akan menurunkan kreativitas dan inovasi, terutama di kalangan pelajar. Namun, plagiasi dapat dicegah dan diketahui dengan menggunakan aplikasi pendeteksi plagiasi, misalnya Turnitin dan Mendeley. Dengan demikian, potensi plagiasi akan mengecil.
Nah, teman-teman, pada dasarnya hoax dan plagiasi yang sedang marak terjadi di masyarakat harus segera ditangani dengan benar. Kita harus bijak dalam membaca berita dan memahami berita supaya tidak terjadi disinformasi dan misinformasi yang nantinya akan menimbulkan masalah. Peningkatan literasi masyarakat juga harus ditingkatkan, mengingat sumber hoaks pertama adalah berawal dari tulisan. Sedangkan untuk mengatasi plagiasi, kita harus memulai kesadaran dalam diri untuk menghargai karya orang lain dan mendorong diri menjadi orang yang lebih kreatif dan inovatif. Jika ingin mengambil referensi karya orang lain, sebaiknya mencantumkan keterangan penulis guna menghargai kerja keras penulis. Nah, teman-teman, itulah cara untuk mengatasi hoax dan plagiasi. Terima kasih sudah mendengarkan.